Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita cek kehadiran ya. Isna, Hadir. Ahmad Afif, Hadir, Bu. Nabil, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Firdayanti, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Muhammad Raihan, Hadir, Bu. Hana, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Muhammad Aliansyah, Hadir, Bu. Ihsan, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Luis, Hadir, Bu. Ainaya, Hadir, Bu. siapa yang bersuara ya? Raihan. Sampai mana tadi? Ainaya, Alia, Ya, Ainaya hadir, Bu. Andar, Hadir, Bu. Fahrul Rozi, Hadir, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Aldila, Hadir, Bu. Syahreza, Hadir. Hilda, Hadir, Bu. Emreza, Hadir, Bu. Arsy, Hadir, Bu. Adi, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dali, oke, Dali, Hadir, Bu. Iqmal, Hadir, Bu. oke, kita semua ya. Nanti salah satu yang bertanggung jawab di screenshot terus dikirim ke grup ya. Baik, Bu. Permisi, Bu. Novandi hadir. Novandi sudah tulis di itu Classroom belum? Novandi sudah menuliskan namanya di Classroom? Belum, Bu. Ya, silakan dituliskan dulu. Ya, baik, Bu. Ada lagi? Sudah semua ya? Oke, terakhir sampai mana ya? Membahas peraturan, Bu. Peraturan sudah dibaca semuanya? Sebagian besar, Bu, secara sekilas. Oke. Apa bedanya Permenhub 2015 dengan 2000 berapa? 21 ya? Iya, Bu, betul. Ya, 2021. 2021. Ada yang mau menjelaskan tugasnya? Saya cek. Boleh, Bu, izin, Bu. Bentar. Ini aturannya sama seperti semester sebelumnya. Karena ini tugas pertama, ini masih oke ya. Nanti untuk tugas selanjutnya tidak ada yang mengerjakan terlambat ya. Kalau ada yang mengerjakan terlambat, maka saya hitung tidak mengumpulkan. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Kemudian Hilda tidak mengumpulkan ya. Hilda ada nggak? Tidak ada ya. Ya, siapa yang mau menampilkan? Silakan. Saya, Bu, izin, Bu. Ya, Ahmad silakan. Ahmad Afif. Baik, Bu, izin share screen. Ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, sebelumnya saya mohon izin Ibu, mungkin yang sudah saya kumpulkan dengan saya tampilkan ini sedikit berbeda karena ada beberapa yang sudah saya lanjutkan atau saya rapikan lagi, Bu. Oke. Dia untuk di tugas satu ini, saya membuat matriks perbandingan antara peraturan PM 75 tahun 2015 dengan PM 17 tahun 2021. Adapun yang saya highlight di sini bukan di pasalnya, tapi lebih ke
kriteria wajib AMDAL untuk masing-masing jenis kegiatan. Adapun di masing-masing peraturan itu memiliki jenis rencana pembangunan yang sama mungkin, tapi di dalamnya terdapat poin-poin yang sedikit berbeda, bahkan ada yang berpindah seperti itu. Nah, bisa dilihat sudah tampil belum ya? Udah full screen belum? Belum. Belum. Apa? Kalau sekarang sudah berganti? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Untuk pusat yang pertama itu untuk pusat kegiatan, di mana kita bisa lihat bersama di PM 75 tahun 2015 dan di sebelah kanan itu ada PM 17 tahun 2023. Secara sekilas kita sudah terlihat di mana untuk di PM 75 tahun 2015 itu memang belum terdapat aturan mengenai untuk kegiatan pariwisata. Jadi mungkin untuk poin-poin lainnya itu sama seperti halnya di poin yang pertama itu ada kegiatan perdagangan. Di PM 17 2023 juga sudah membahas mengenai perdagangan, bahkan ditambah dengan kegiatan perbelanjaan di dalamnya. Nah, untuk ukuran minimalnya itu sendiri, kalau di PM 75 tahun 2015 itu dia tidak memiliki kriteria atau spesifikasi untuk masing-masing skala atau besaran minimal. Sedangkan di PM 17 tahun 2023 itu bisa kita lihat di sebelah kanan ya, untuk kegiatan perdagangan dan perbelanjaan itu sendiri, itu dia memiliki 3 kategori bangkitan lalu lintas. Yang pertama mungkin ada bisa disebut bangkitan tinggi, kemudian yang kedua ada bangkitan sedang dan bangkitan rendah. Nah, untuk ketiga kategori ini di dalam PM 17 ini dibagi lagi untuk wajib AMDAL-nya, di mana yang untuk bangkitan tinggi itu wajib dokumen andalalin, kemudian untuk bangkitan sedang itu cukup dengan rekomendasi teknis, dan untuk bangkitan rendah sendiri itu cukup dengan standar teknis, jadi tidak perlu sampai ke dokumen andalalin. Nah, sedangkan untuk di PM 75 tahun 2015 itu wajib AMDAL dengan ukuran minimal itu di 500 meter persegi untuk luas lantai bangunan. Jadi untuk kriteria masing-masing ukuran minimalnya itu bisa kita baca di kolom ukuran minimal. Selanjutnya, seperti halnya di kegiatan perkantoran hingga mungkin di fasilitas pelayanan umum yang ada di bawah, itu juga menjelaskan mengenai kategori bangkitan dan ukuran minimalnya. Hanya saja yang berbeda adalah di pembagian ukuran minimalnya seperti itu. Dan juga untuk wajib dokumennya itu dibagi 3 untuk bangkitan tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan untuk di PM 75 tahun 2015 tidak spesifik gitu dibahasnya. Mungkin seperti untuk pusat-pusat kegiatan yang lainnya juga, atau untuk jenis kegiatan yang lainnya juga mungkin kurang lebih sama. Kalau di sini sepertinya tidak terdapat begitu banyak perbedaan. Hanya saja misalkan di industri pergudangan itu, untuk industri dan pergudangannya itu sendiri lebih dispesifikasi lagi, sedangkan di PM yang lama itu masih menyatu. Ini masih masih lanjutan untuk pusat kegiatan. Nah, di mana untuk di PM 75 itu untuk seperti stasiun pengisian bahan bakar umum, hotel, gedung pertemuan, hingga pencucian mobil itu masih dalam kriteria pusat kegiatan. Nah, sedangkan di PM 17 tahun 2023 itu untuk kegiatan tersebut dipisahkan dipisahkan ke bagian pusat kegiatan lainnya, itu namanya. Mungkin di slide berikutnya akan ditampilkan. Selanjutnya ini adalah kriteria wajib AMDAL untuk pemukiman. Untuk konsepnya itu tidak jauh berbeda seperti yang sebelumnya, di mana untuk perumahan dan pemukiman itu di PM 17 tahun 2023 atau yang PM yang baru itu sudah lebih spesifik, di mana itu pembagiannya ada perumahan sederhana, kemudian yang kedua itu ada perumahan menengah, atas, townhouse atau klaster dengan ukuran minimal masing-masing dan dengan kategori bangkitannya masing-masing seperti itu. Untuk wajib dokumen
dokumennya itu sudah tertulis di sebelah kanan di bagian ini juga ya. Begitu juga untuk rumah susun dan apartemen. Itu juga sama-sama dibagi menjadi rumah susun sederhana dan yang kedua itu adalah apartemen. Nah, untuk kegiatan untuk asrama dan ruko ini kan kalau di PM lama masih masuk di dalam pemukiman. Nah, untuk di PM yang baru itu sudah pindah juga ke pusat kegiatan lainnya. Mungkin nanti akan terkumpul dalam satu tabel seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah untuk infrastruktur. Untuk akses jalan tol itu sama-sama wajib karena dinilai bangkitan itu menyebabkan bangkitan tinggi sehingga memerlukan dokumen andalalin. Nah, untuk pelabuhan, bandara, kemudian nanti ada juga terminal, stasiun kereta api itu di breakdown lagi sesuai besaran infrastruktur tersebut. Misalkan pelabuhan itu dibagi lagi menjadi pelabuhan utama, kemudian ada yang namanya pelabuhan pelabuhan pengumpan regional, hingga terdapat pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Sedangkan di PM 75 itu masih pelabuhan secara menyeluruh dan tidak terdapat spesifiknya gitu. Begitu juga untuk di bandar udara atau bandara, itu juga memiliki skala ukuran minimal untuk di PM yang baru, di mana seperti kita lihat untuk yang wajib, untuk yang di lebih besar atau sama dengan 5 juta orang per tahun pengunjungnya, itu sudah wajib andalalin. Nah, sedangkan untuk yang di bawahnya itu ada yang hanya disyaratkan untuk melengkapi rekomendasi teknis atau dokumen standar teknisnya aja seperti itu. Begitu juga untuk terminal, stasiun, dan ke bawahnya itu yang di PM yang baru sudah lebih dirincikan lagi pembagian untuk masing-masing infrastrukturnya. Nah, lagi-lagi di bagian paling bawah itu seperti jalan layang, lintas bawah atau underpass, dan terowongan itu untuk di PM yang baru tuh sudah dipisahkan lagi ke pusat kegiatan, pemukiman, atau infrastruktur lainnya seperti itu. Nah, untuk yang PM yang lama itu juga memiliki jenis pemukiman atau infrastruktur lainnya seperti yang bisa kita baca bersama itu dokumen AMDAL itu wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan kendaraan baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. Jadi intinya mungkin jika ingin membangun bangunan atau pemukiman atau infrastruktur dengan dampak yang telah dijelaskan itu sudah wajib andalalin untuk di PM yang lama. Nah, kemudian ini adalah yang di PM yang baru untuk tadi yang saya sebutkan seperti pusat kegiatan, pemukiman, infrastruktur lainnya itu dijadikan satu mungkin kalau di PM itu di nomor 4 itu di mana tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ada stasiun bahan bakar, hotel, gedung pertemuan, restoran, hingga di rest area itu sudah memiliki masing-masing ukuran minimalnya seperti itu. Dan ini juga untuk lebih di luar yang telah disebutkan di PM yang baru juga sudah mengatur mengenai kegiatan-kegiatan yang apabila telah diperhitungkan menimbulkan bangkitan-bangkitan atau menimbulkan perjalanan dengan beberapa skala bangkitan atau tarikan sepertinya ini dengan masing-masing kategori bangkitan beserta wajib dokumennya tersebut. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya kalau dari PM 75 dan PM 17 itu yang pertama tuh perbedaannya di pariwisata, di mana yang PM lama itu belum ada membahas mengenai pariwisata. Kemudian yang PM baru itu lebih dispesifikasi di mana untuk AMDAL itu dibagi 3. Jadi ada yang wajib wajib andalalin, kemudian ada wajib rekomendasi teknis, dan yang ketiga itu adalah dokumen standar teknis seperti itu. Mungkin cukup Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Afif. Sudah cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi yang mau menampilkan? Saya menampilkannya berbeda dari yang tadi? Saya boleh, Bu. Dea, silakan. Baik, Bu.
Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kurnia. Di sini saya akan menampilkan tugas 1, yaitu membandingkan dan menganalisis Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Yang pertama itu pada Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 pada pasal 1 itu pihak yang terkaitnya itu meliputi tim evaluasi, pengembang atau pembangun, menteri dan direktur jenderal. Sedangkan untuk PM nomor 17 pasal 1-nya itu ada tambahan pihaknya, yaitu ada tim monitoring, tim tenaga ahli penyusun, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala badan. Kemudian untuk PM nomor 75-nya itu pada pasal 3, 4, dan 5 itu yang wajib dilakukan analisis andal itu penjabaran kriterianya lebih singkat. Sedangkan untuk PM nomor 17-nya itu kriterianya itu lebih rinci pada pasal 5, 6, dan 7 seperti yang dijelaskan pada oleh Kang Afif tadi. Kemudian untuk PM nomor 75 pada pasal 5-nya itu terdapat pembahasan mengenai analisis dampak lalu lintas, underpass, flyover, dan juga terowongan. Kemudian untuk PM nomor 17 pasal 7-nya itu membahas mengenai infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas. Kemudian untuk PM nomor 75 tahun 2015 ini belum terdapat golongan kegiatan dengan bangkitan lalu lintasnya. Sedangkan untuk PM nomor 17 pada pasal 4-nya itu digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu untuk bangkitan lalu lintas tinggi itu nilainya 1.500 perjalanan per jam. Untuk yang sedang itu 500 sampai 1.500 perjalanan per jam, dan yang rendahnya itu 100 sampai 499 perjalanan per jam. Kemudian PM nomor 75 pada pasal 8 ini belum dijelaskan mengenai pengembang atau pembangun dengan rinci, karena itu masih belum terdapat golongan bangkitan lalu lintas. Untuk PM nomor 17 pada pasal 11 ini sudah dijelaskan dengan rinci mengenai pengembang atau pembangun dengan skala dampak lalu lintasnya itu. Untuk yang tinggi itu harus menyampaikan dokumen andal, yang sedang itu menyampaikan rekomendasi teknis, dan yang rendah itu menyampaikan rencana penanganan andal. Kemudian untuk PM nomor 75 itu pembahasan mengenai tenaga ahlinya itu pada pasal 10 hanya dijelaskan secara umumnya aja. Jadi tenaga ahli itu wajib mengikuti pendidikan dan juga pelatihan. Sedangkan untuk PM nomor 17 pada pasal 25 itu tenaga ahlinya dibagi menjadi 2, ada dosen sama non-dosen. Kalau yang dosen itu pendidikannya S2 sampai S3 dengan umur maksimalnya itu 60 tahun, sedangkan non-dosennya itu pendidikannya D3, umur maksimalnya itu 55 tahun, dan tenaga ahli ini harus WNI dan juga sehat jasmani dan rohani. Kemudian untuk PM nomor 75 pasal 12 itu hasil andalnya itu untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi yang khusus. Kemudian untuk PM nomor 17 pasal 17 hasil andalnya itu untuk memperoleh ada 2, perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan, kemudian persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup. Kemudian untuk PM nomor 75 tahun 2015 ini hanya dijelaskan bahwa tenaga ahli itu wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintasnya. Sedangkan untuk PM nomor 17 pada pasal 42-nya ini membahas mengenai syarat untuk mengikuti uji kompetensi, yaitu harus memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan andal. Kemudian harus punya ijazah, surat keputusan jabatan terakhir, dan juga pas foto. Kemudian pada PM nomor 75 tahun 2015 ini tidak dijelaskan penilaian mengenai standar kelulusan uji kompetensinya. Sedangkan untuk PM nomor 17 pada pasal 32-nya ini dijelaskan mengenai bobot penilaian uji kompetensi, yaitu ada pengetahuan di bidang andalnya itu sebesar 60%, pengalaman di bidang andalnya itu 30%, dan juga pemahaman dan sikap perilaku itu nilainya 10%. Kemudian untuk PM nomor 75 pasal 15 ayat 3 itu dijelaskan bahwa anggota tim evaluasinya itu sebanyak minimal 7 orang
Sedangkan pada PM nomor 17 pada pasal 22 ayat 2 anggota tim evaluasi itu sebanyak 3 orang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dia. Sudah cukup lengkap ya yang tadi disampaikan oleh Dea dan Ahmad Afif. Terus selanjutnya kita buka lagi aturannya, permennya. Mudah-mudahan sudah dibaca semua ya, sampai akhir. Saya akan jelaskan sedikit gitu ya. Tambahan kaitannya dengan yang tadi dijelaskan oleh Afif dan Dea. Saya share dulu. Silakan dibuka masing-masing ya aturannya kalau di situ tidak terlalu jelas. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mata kuliah Andalalin ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa mata kuliah ya. Jadi sebetulnya Anda udah dapat semua mata kuliah yang berhubungan dengan ini, hanya dikaitkan dan dirangkai kembali saja. Mata kuliah yang terkait dengan Andalalin ini diantaranya adalah yang pertama teknik lalu lintas ya. Kemudian manajemen lalu lintas. Kemudian apalagi ya? Metode konstruksi. Ya, kaitannya dengan teknik lalu lintas adalah ini udah saya jelaskan belum ya minggu lalu ya? Khawatir ini ya. Udah saya jelaskan belum ya minggu lalu? Minggu lalu saya jelaskan apa ya? Dari PPT Bu kalau minggu lalu. Pendahuluan dari PPT. Pendahuluan dari PPT. Oke. Karena tadi sebagian sudah dibahas oleh Afif bahwa untuk mengajukan izin dari pengembangan atau pembangunan sarana ataupun infrastruktur, prasarana ataupun infrastruktur yang ada di sisi jalan ataupun yang akan mempengaruhi pergerakan pada jaringan jalan di sekitarnya, maka dibutuhkan dokumen-dokumen terkait. Untuk yang bangkitan rendah, tadi dokumennya apa? Di spesifikasi teknis Bu, izin Bu. Untuk yang bangkitan rendah, standar teknis ya. Standar teknis Bu. Kemudian yang bangkitan sedang, rekomendasi teknis, dan yang bangkitan tinggi adalah Andalalin Bu. Dokumen Andalalin. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan bangkitan? Bangkitan apa masih ingat? Asal. Bangkitan itu apa? Bangkitan itu tempat atau titik yang menyebabkan ini Bu, orang-orang berangkat. Yang lain? Ada lagi? Sumber pergerakan atau awal pergerakan ya. Jadi bangkitan adalah awal pergerakan ya. Ini juga sudah pernah kita bahas di mata kuliah PMJJ ya. PMJJ kan sama saya juga ya, kalau tidak salah. Iya Bu. Jadi nanti di dalamnya kita akan merecall lagi itu mata kuliah PMJJ. Jadi Anda baca-baca lagi yang terkait dengan hal tersebut. Jadi bangkitan tadi adalah awal mula perjalanan. Ya, awal mula perjalanan suatu tempat itu bisa menjadi bangkitan, bisa juga menjadi tarikan, ya.
Misalnya kalau di kawasan perumahan, maka dia akan menjadi bangkitan ketika pagi hari dan akan menjadi tarikan ketika sore hari ya. Ya, Bu. Jadi itu yang dimaksud dengan bangkitan perjalanan ya. Kemudian di sini dijelaskan nih, bangkitan lalu lintas. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan dan atau ditarik oleh adanya rencana pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Jadi kalau tadi bangkitan adalah awal perjalanan itu bisa dihitungnya apa saja ya, bisa dihitungnya orang, bisa dihitungnya kendaraan, tapi kalau bangkitan lalu lintas itu sudah spesifik kepada jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Kemudian tadi dijelaskan juga oleh Dea bahwa tim-tim yang terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen untuk mengajukan izin suatu pembangunan infrastruktur atau prasarana itu ada seperti ini ya: tim evaluasi penilai, tim monitoring dan evaluasi, tenaga ahli penyusun, di mana semuanya itu perlu memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalali. Jadi kalau Anda nanti berminat di dalam hal ini, Anda bisa ambil sertifikasi kompetensinya ya untuk penyusun Andalali. Kemudian di pasal 2 disebutkan, ini bergerak nggak itu layarnya? Bergerak Bu. Di pasal 2 disebutkan, setiap rencana pembangunan, baik itu pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, itu wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas ya. Jadi rencana pembangunan ada 3 jenis ya: pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Apa saja pusat kegiatan itu? Apa aja? Ya. Yang dimaksud dengan pusat kegiatan ada berapa tuh? 5, 6, 7 ya? Ada 7. Ya, Bu, 7. Ada 7, yaitu perdagangan dan perbelanjaan, perkantoran, industri dan pergudangan, pariwisata, pendidikan, pelayanan umum, dan pusat kegiatan lain selain yang disebutkan di atas. Itu untuk pusat kegiatan. Kalau untuk pemukiman, ada berapa? Untuk pemukiman itu ada 3. Perumahan dan pemukiman, rumah susun dan apartemen, dan permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas. Dan yang ketiga, infrastruktur, itu ada berapa? Sampai H. 5, 6, 7, 8 ya. Infrastrukturnya berupa apa saja? Berupa akses ke dan dari jalan tol. Jika ingin, kan biasanya kalau dibangun suatu jalan tol baru, biasanya di pinggir-pinggir jalannya itu muncul lagi pusat-pusat bangkitan baru tuh. Nah, pusat-pusat bangkitan baru tersebut pasti dia akan butuh akses untuk ke jalan tol ya, supaya karena yang diunggulkan biasanya itu tuh. Lokasi ini dekat dengan akses jalan tol, ini akses masuk atau akses keluar gitu ya. Sehingga ketika mau buka aksesnya, maka perlu juga dokumen andalanya. Kemudian yang kedua, bagian dari infrastruktur ada pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, tempat penyimpanan kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, atau infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan atau tarikan lalu lintas. Kemudian pasal selanjutnya, kalau untuk yang Permenhub tahun 2015 itu tidak dikelompokkan berdasarkan bangkitannya ya, tapi dikelompokkan berdasarkan luasan atau dikelompokkan berdasarkan jumlah unit saja. Sedangkan di sini berdasarkan bangkitan. Jenis bangkitannya itu ada 3, ada bangkitan rendah, bangkitan tinggi, dan bangkitan sedang. Apa yang dimaksud dengan bangkitan tinggi?
Ini harus dihafal ya, gampang lah ini hafalnya. Bangkitan tinggi jika perjalanannya lebih dari 1.500 per jam. Untuk sedang, untuk bangkitan sedang 500 sampai 1.500 perjalanan per jam. Jadi dihitungnya nanti ketika survei dihitungnya adalah per jam ya, berapa perjalanan per jam. Perjalanan itu bisa dikonversi dengan orangnya atau juga dengan kendaraannya. Kemudian kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah, perjalanannya 100 sampai 500. Udah hafal ya. Rendah itu 100 sampai 500, sedang 500 sampai 1.500, tinggi di atas 1.500. Oke. Selanjutnya, kriteria ukuran yang wajib Anda lalin. Seperti yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Afi bahwa untuk bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan. Pusat kegiatan kan tadi ada berapa? Ada dari A sampai 7, Pak. 7, Bu. Ya, ada 7 ya. Huruf A sampai D, huruf A itu apa saja? A sampai D apa aja tadi? Ada pusat kegiatan, ada pusat pemukiman, kemudian infrastruktur, sama pusat lainnya. A sampai D ya? A sampai D di pusat kegiatan. Betul nggak? Perdagangan, perkantoran, industri, dan pariwisata. Perdagangan, perkantoran, industri, dan pariwisata. Itu ya yang A sampai D untuk pusat kegiatan. Oh iya, Bu. Yang dilihat adalah luas lantai bangunan atau luas lahannya. Nanti dikaitkan dengan jenis bangkitannya. Kemudian apa nih? Pusat kegiatan huruf E. Huruf E itu apa? Pendidikan. Fasilitas pendidikan. Ya, pusat kegiatan untuk pendidikan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu. Kemudian pusat kegiatan huruf F apa? Pelayanan umum. Pelayanan umum dihitung berdasarkan jumlah tempat tidur atau bisa juga berdasarkan luas lantai bangunan. Jadi kalau Anda menghitungnya berdasarkan luas lantai boleh, berdasarkan jumlah tempat tidur juga boleh. Kemudian untuk pusat kegiatan G, G itu apa? Pusat kegiatan lain. Kegiatan lain. Ya, kegiatan lainnya itu kalau di sini berdasarkan jumlah dispenser. Kalau dispenser itu biasanya SPBU ya. Kemudian berdasarkan jumlah kamar, berdasarkan jumlah tempat duduk misalnya terminal gitu ya, atau berdasarkan luas lantai bangunan misalnya apa, gudang misalnya. Itu untuk pusat kegiatan. Kemudian untuk di pasal 6 untuk pemukiman pasal 3 ayat 2 huruf AB. Pemukiman AB apa saja? Akses ke dan dari jalan tol, pelabuhan. Pemukiman. Pemukiman. Perumahan Rumah susun dan apartemen. Yang A apa? Perumahan dan permukiman. Perumahan dan pemukiman. Yang B? Rumah susun dan apartemen. Rumah susun dan apartemen. Oke. Jadi pasal 6 itu membahas tentang permukiman. Pasal 3 ayat 2 yaitu huruf A dan B. Huruf A dan B tadi perumahan dan pemukiman. Terus yang B apa tadi ya? Apartemen dan rumah susun ya. Itu dihitung berdasarkan jumlah unit. Ya. Kemudian yang huruf C dari pemukiman apa aja? Oke, pemukiman lainnya menimbulkan bangkitan dihitung berdasarkan bisa jumlah kamar, bisa luas lantai bangunan. Misalnya apa nih? Misalnya rumah kos-kosan gitu ya. Kenapa?
Kontrakan mungkin Bu. kontrakan, kosan gitu ya. Itu bisa berdasarkan jumlah kamar atau luas lantai bangunan. Kemudian kita break dulu ya 15 menit. Silakan yang mau sholat dulu ya. Baik Bu.
Bisa kita mulai lagi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, dilanjut ya. Sampai di pasal 7. Pasal 7 yaitu untuk rencana pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tadi ada berapa? Ada 8 ya? Betul nggak? Iya, 7. Iya, Bu. 8. 7? 8? Ya? 8, oke. Kemudian untuk huruf A sampai E, apa saja A sampai E? Masuk dan keluar jalan tol. Oke, tadi disebutkan itu bisa dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan hierarki, tipe atau kelasnya. Apakah tipe misalnya tipe A atau tipe B gitu misalnya. Kemudian kategori yang untuk infrastruktur F dan G. F dan G apa? Tempat penyimpanan kendaraan atau fasilitas parkir ya, dihitung berdasarkan kapasitasnya. Jadi kalau parkir itu kan ada SRP-nya ya, atau satuan ruang parkir. Jadi dihitung berdasarkan jumlah SRP-nya, jumlah satuan ruang parkirnya. Kemudian yang huruf H apa? Infrastruktur lainnya, Bu, yang menimbulkan bangkitan atau tarikan. Ya, infrastruktur lainnya dihitung berdasarkan volume lalu lintas yang ada di sekitarnya ya, baik yang berhubungan secara langsung maupun yang terdampak akibat adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian untuk pusat kegiatan di bab berapa tadi? Di bab 8 ya. Bab 8. Dalam hal pengembangan pusat kegiatan yang pengembangannya itu lebih dari 30% dari kondisi awal, maka wajib dilakukan andal-lalin. Misalnya apa? Misalnya perumahan dengan atau apartemen dengan yang tadinya 100 unit gitu. Kemudian dilakukan pengembangan 30%-nya atau dilakukan pengembangan misalnya 40 menjadi penambahan kamarnya atau penambahan unitnya menjadi 140 unit bertambah sebanyak 40 unit. Maka karena dia pengembangannya lebih besar dari 30%, maka wajib dilakukan andal-lalin. Kemudian untuk infrastruktur yang lebih besar dari 50%. Ini bisa dilihat dari luasannya juga ya. Itu wajib juga dilakukan andal-lalin. Jadi tadi infrastruktur 50%, yang 30% tadi apa? 30% tadi apa? Pusat kegiatan dan permukiman, Bu. Pusat kegiatan dan permukiman 30%, infrastruktur 50%. Ya, betul. Kemudian di pasal 9, jika fungsi bangunannya berubah ya, misalnya apa? Misalnya yang tadinya pemukiman gitu ya, yang tadinya pemukiman atau yang tadinya apartemen gitu, kemudian dirubah menjadi mall misalnya, maka perlu dilakukan andal-lalin tanpa melihat yang tadi apakah jumlah kamar ataukah jumlah unit gitu ya. Tapi karena dia berubah secara fungsi, maka wajib dilakukan andal-lalin.
Kemudian di pasal 10 apa nih? Pasal 10 tentang apa? Kriteria ukuran wajib skala dampak lalu lintas nanti ada dijelaskan di lampirannya. Kemudian pasal 11. Siapa yang wajib melaksanakan andalalin? Ya, yang wajib melaksanakan adalah pengembang atau pembangun dari pusat kegiatan, pemukiman, maupun infrastruktur. Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, maka yang disampaikan adalah dokumen hasil andalalin. Kemudian untuk yang lalu lintas sedang, yang disampaikan adalah rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas. Untuk bangkitan lalu lintas rendah, yang disampaikan adalah standar teknis. Yang pertama, standar teknis apa? Standar teknis penanganan dampak lalu lintasnya seperti apa? Dan yang kedua adalah menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan. Jadi ada dua ya, ada standar teknis cara penanganan dampak lalu lintasnya dan gambaran umum serta rencana pembangunannya. Kemudian pengajuan andalalin dilaksanakan melalui sistem perizinan secara elektronik. Di pasal 12 itu dijelaskan tentang dokumen hasil andalalin itu isinya apa saja, ya. Ini yang pasal 11 ayat 2. Pasal 11 ayat 2 itu apa? Bangkitan lalu lintas tinggi ya? Apa tadi pasal 11 ayat 2? Ayat 2A, ya. Yang pengembang. Iya, Ya. Bu. Ya, Bu. Bangkitan tinggi, Bu. Untuk bangkitan lalu lintasnya tinggi, maka yang disampaikan adalah dokumen hasil andalalin. Apa saja yang harus ada di dalam dokumen tersebut? Yang pertama, perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas. Bagaimana cara Anda menganalisa dampak lalu lintas? Misalnya dengan memprediksi beberapa tahun ke depan setelah bangunan yang akan dibangun itu berdiri, misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kemudian memproyeksi juga pada saat sedang dilakukan proses pembangunan, karena kalau pembangunannya tergantung dari jenis yang dibangunnya. Jika yang dibangunnya besar, maka dia bisa jadi lebih dari 1 tahun ya. Sehingga pada saat proses konstruksi dilakukan, maka terjadi juga tuh dampak lalu lintasnya. Nah, bagaimana cara Anda menganalisis dampak? Artinya akibat pembangunan infrastruktur atau prasarana di satu tempat, maka dampaknya dia sejauh mana sih? Apakah hanya berdampak pada ruas jalan di depannya saja, atau simpang-simpang jalan di sekitarnya, atau jaringan jalan di sekitarnya? Masih ingat ya bedanya ruas, simpang, dan jaringan jalan apa? Ruas jalan itu apa? Ruas jalan itu badan jalan, panjang jalan. Ya. Ada lagi mau menambahkan? Ruas jalan. Batasannya apa? Apa sih? Simpang itu sendiri, Bu, untuk batasannya, untuk ruas. Ya. Berarti panjang jalan dari simpang satu ke simpang lainnya, gitu ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Kalau simpang jalan apa? Titik pertemuan antara 2 atau lebih ruas jalan. Ya, pertemuan antara 2 atau lebih ruas jalan. Kalau jaringan jalan? Suatu kesatuan antara ruas jalan, simpang, dan sistem jalan, Bu. Oke. Ya, gabungan dari ruas dan simpang jalan, ya.
Kemudian yang selanjutnya Anda analisis kondisi lalu lintas existing. Existing artinya pada saat belum dibangun, ya. Pada saat belum dibangun itu kondisi ruas jalan yang nantinya akan terdampak, ruas jalan, simpang jalan yang akan terdampak itu seperti apa? Apakah di kondisi existing saja? Apakah di kondisi existing saja kondisi jalannya, kinerja jalannya itu masih stabil atau tidak stabil? Kalau sudah tidak stabil, artinya kan Anda perlu memperbaiki dulu nih, supaya dia stabil dulu. Ada jika derajat kejenuhannya lebih dari berapa? Kalau di ruas berapa? Di simpang berapa? Kalau udah nggak stabil, berapa? Di 0,8 0,85 Bu, kalau nggak salah. 0, untuk di simpang ya Bu. untuk di simpang berapa? Untuk di ruas berapa? Kalau di ruas tidak salah 0,75 Bu. Kalau di simpang kalau nggak Nanti dicari 0,8 lagi. 0,85 Bu. Iya Bu. Nah, nanti dicari lagi simpang berapa, ruas berapa. Nanti Anda cari lagi, baca kembali, karena itu ya nanti yang akan Anda lakukan. Kemudian selanjutnya analisis bangkit tarikan lalu lintas dan angkut jalan akibat pembangunan atau trip rate yang tak panjang. Ini kaitannya dengan penentuan dampak ya, penentuan dampak prasarana yang bangun. Masih ingat kan yang dimaksud dengan zona? Yang dimaksud dengan zona apa? Batasan zona apa? Kan Anda sudah melakukan ya di PMJJ, batasan zona itu apa? Ya, Bu. Kalau zona itu batasannya bisa dari administrasi Bu, atau kriteria tata guna lahannya Bu. Oke. Bisa dari batas wilayah administratif ya. Misalnya apakah batasannya itu berdasarkan kelurahan atau kecamatan, kabupaten begitu ya. Itu untuk administratif, atau bisa juga dikelompokkan berdasarkan tata guna lahan yang atau aktivitas yang di atas lahan tersebut. Itu ya. Kemudian setelah Anda tentukan zona-zona yang terdampak, maka Anda buat analisis distribusi perjalanan. Distribusi perjalanan ini masih ingat dengan menggunakan OD matrix ya, Origin Destination Matrix. Ya, setelah itu analisis pemilihan moda. Kira-kira yang akan di zona terdampak itu moda-moda apa saja yang akan melewati infrastruktur atau prasarana yang dibangun baru tersebut, gitu ya. Kemudian analisis pembebanan perjalanan. Pembebanan perjalanan ini artinya adalah penambahan jumlah volume lalu lintas akibat dibangunnya infrastruktur atau prasarana baru. Jadi dari existing kemudian ditambahkan dengan proyeksinya kalau memang nanti pada saat pembangunan ataupun pada saat beroperasi. Kemudian dibuatkan simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap andalalinnya. Kalau Anda sudah bisa tahu kondisi lalu lintas existing seperti apa, kemudian pada saat konstruksi, kondisi lalu lintasnya itu akan seperti apa? Itu kan artinya Anda proyeksi jumlah kendaraannya, kemudian Anda buatkan metode pelaksanaan pekerjaannya. Artinya metode pelaksanaan pekerjaan ini kan berhubungan juga dengan alat-alat berat yang digunakan, kemudian berhubungan juga dengan keluar masuknya kendaraan-kendaraan proyek gitu, dan dampaknya terhadap lalu lintas di sekitarnya. Kemudian dilakukan juga simulasi terhadap
ketika infrastrukturnya sudah beroperasi. Misalnya ketika jalannya nanti sudah selesai dibangun atau ketika mallnya sudah selesai dibangun, maka proyeksi pembebanan lalu lintasnya itu seperti apa. Kemudian Anda hitung apakah dengan penambahan beban perjalanannya, apakah kondisi jalannya masih stabil atau kondisi ruas jalan dan simpang terdampaknya masih stabil atau tidak. Kalau masih stabil berarti oke, tapi dia masih bisa bertahan sampai berapa tahun ke depan gitu. Kemudian yang H, Anda lakukan rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas. Misalnya jika pada saat masa konstruksi ternyata di situ menimbulkan masalah, jalannya menjadi sangat tidak stabil, maka perlu dilakukan implementasi penanganan dampak lalu lintasnya. Misalnya apakah cukup ditempatkan flagman di situ untuk mengatur lalu lintas atau dilakukan dibuat jalan detour, jalan pengalihan atau dibuat pembatasan pemakai jalan. Misalnya jam sekian sampai jam sekian yang boleh masuk hanya kendaraan apa gitu. Kemudian untuk aktivitas di sekitar yang sedang dibangun juga bisa juga diatur gitu sehingga kinerja jalannya masih stabil, paling nggak tetaplah dari kondisi existing gitu. Lebih bagus tuh kalau lebih baik ya kondisinya menjadi stabil gitu. Kemudian yang J itu administratif. Kemudian yang K, gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. Jadi nanti setiap Anda akan menganalisa, sebetulnya ini perlu dilakukan pertama kali ya untuk gambaran umum lokasi. Jadi lokasinya itu di mana, kemudian site plan-nya seperti apa, rencana pembangunannya apa gitu. Lahan yang akan terbangunnya berapa, kegiatan yang ada di atasnya itu apa saja. Kemudian lalu lintas di dalam infrastruktur atau prasarana yang akan dibangun itu seperti apa. Misalnya yang akan dibangun adalah terminal gitu ya. Maka lalu lintas di dalam terminalnya itu sendiri seperti apa. Apakah akses masuk dan akses keluarnya itu perlu berbeda atau cukup satu akses saja gitu. Atau kalau misalnya yang akan dibangun adalah hotel dengan kapasitas berapa kamar, kemudian dengan tempat parkir dengan yang dapat menampung kapasitas parkirnya itu berapa unit kendaraan roda 2 dan berapa unit kendaraan roda 4 misalnya. Terus tipe hotelnya bintang berapa tentunya akan berbeda ya perlakuannya sesuai dengan kelas-kelas hotelnya juga. Itu untuk penyusunan dokumen hasil Anda lalin. Ini yang di bawah-bawahnya itu adalah detail-detail dari yang tadi di atas. Jadi yang pertama perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, maka apa yang harus ada di situ gitu. Ini yang harus ada ya, penjelasan rencana pembangunan baru, kemudian cakupan wilayah kajian, dan seterusnya. Kemudian analisis kondisi existing, apa yang harus dilakukan? Anda perlu cek juga kondisi prasarana jalannya, memuat geometrik jalan itu lebarnya berapa, tipe jalan, fungsi jalan, status jalannya, kemudian perkerasan jalannya itu apa, potongan melintangnya digambarkan gitu ya, perlengkapan jalannya seperti apa. Kemudian di sini volumenya bagaimana, yang memakai jalan tersebut itu kendaraan tipe berapa, segolongan berapa saja. Rute-rute kendaraan umum yang melewati zona terdampak itu apa saja. Kemudian di simulasi kinerja lalu lintas itu 3 kondisi ya. Pada saat tanpa pembangunan atau existing, kemudian pada saat dia sedang dibangun, dan pada saat dia beroperasi. Setelah beroperasi dia sampai minimal itu 5 tahun itu seperti apa kondisinya.
Lalu pada rekomendasi dan rencana implementasi itu meliputi ini, banyak ya, peningkatan kapasitas ruas atau persimpangan jalannya. Ya artinya apakah akan ditingkatkan kalau memang kondisinya sudah tidak stabil baik ruas ataupun simpangnya. Kalau akan ditingkatkan maka ditingkatkannya seperti apa? Apakah dengan pembatasan ataukah dengan pembangunan gitu ya, pelebaran misalnya. Kemudian apakah dibutuhkan angkutan umum yang memang khusus melayani ke daerah situ gitu, ke daerah yang baru saja dibangun. Terus manajemen dan rekayasa lalu lintasnya seperti apa? Fasilitas parkirnya seperti apa? Akses masuk keluarnya bagaimana? Dan seterusnya ya. Rencana pemantauan dan evaluasi, pemantauan terhadap implementasi, pemantauan terhadap kinerja ruas jalan. Oke, ini pemantauan ketika sudah dibangun ya. Kemudian gambaran umum itu meliputi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi Anda cek apakah di RT RW di daerah tersebut, di kota tersebut itu sudah ada belum rencana untuk pembangunan infrastruktur atau prasarana tersebut. Kemudian peta lokasinya ditampilkan, kondisi fisik dan prasarana lalu lintas angkutan jalannya ditampilkan, kemudian dikaji juga tentang sosial ekonomi di sekitar lokasinya. Misalnya tata guna lahan di sekitar lokasinya apa, kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan di daerah situ apa, dan kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di lokasi itu. Itu untuk dokumen Andalalin. Kemudian untuk rekomendasi teknis, ya rekomendasi teknis tadi untuk bangkitan lalu lintas apa? Skala bangkitan lalu lintasnya apa? Sedang, Bu. Sedang itu berapa? Berapa sampai berapa? 500 sampai 1.500. 500 sampai 1.500. Apa saja yang harus ada di dalamnya? Yang pertama, analisis kondisi existing tetap. Artinya yang dianalisis ini kondisi existingnya itu secara jaringan ya, ruas dan simpang jalan yang terdampak. Kemudian simulasi kinerja lalu lintas. Simulasi kinerjanya, rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak. Itu sama seperti yang di atas ya. Yang D dan E administratif, kemudian yang F sama seperti di atas, gambaran umum lokasi. Untuk menganalisis kondisi existing untuk rekomtek itu apa saja? Ini ya, yang termasuk di dalamnya. Sama seperti tadi di atas ya. Sama ya. Kemudian simulasi kinerja lalu lintasnya juga sama. 4 kondisi tanpa pembangunan, saat pembangunan, saat operasional, dan proyeksi 5-10 tahun ke depan. Rekomendasi implementasi apa saja? Ini juga tadi masih sama ya. Hal-hal yang ditinjaunya sama seperti dokumen hasil Andalalin. Kemudian gambaran umum lokasi ini juga masih sama ya. Oke. Kemudian selanjutnya standar teknis ya. Standar teknis untuk skala bangkitan lalu lintas rendah berapa? Yang rendah itu berapa? 100 sampai 499. Ya, segitu ya. Paling sedikit memuat rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalin, rincian tugas, dan rencana pemantauan dan evaluasi. Ya, rekomendasinya isinya apa aja? Isinya ini nih. Yang A, manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pengembangan atau pembangunan
Manajemen kebutuhan lalu lintas seperti apa, rekayasa lalu lintasnya seperti apa, yang akan direkomendasikan, penanganannya, kemudian kebutuhan lalu lintasnya seperti apa, penyediaan fasilitas parkir apakah perlu di situ, akses keluar masuknya seperti apa, apakah satu pintu atau dua pintu, penyediaan fasilitas bongkar muat barang kalau ada seperti apa, kemudian sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang akan dibangunnya, penyediaan fasilitas jalan kaki, dan seterusnya. Dan gambaran umum lokasi. Gambaran umum lokasi ini terdiri dari sama kesesuaian dengan rencana tata ruang, lalu peta lokasi dan gambar tata letak bangunan dan DED, bukti kepemilikan atau penguasaan lahan, foto lokasi, kondisi lokasi bangunan baru atau pengembangan, dan penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan. Jadi yang ini didetailkan ini ya, tentang penjelasannya. Yang akan dibangun itu apa yang akan dibangun baru, atau jika dikembangkan maka apa yang akan dikembangkan, berapa persen pengembangannya. Tadi pengembangannya berapa persen kalau untuk pemukiman? 30%. 30%. Kalau untuk infrastruktur? 50%. 50%. Jadi kalau di bawah itu bagaimana? Tidak perlu ya. Kalau misalnya dari 100, Tidak perlu, Bu. Ya, kalau misalnya dari 100 unit kemudian mau ditambah 10 unit, maka tidak perlu menyusun atau mengajukan andalin. Ini administratif. Izin Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Kalau Afif. ya Bu, kalau misalkan meskipun dia ngebangunnya mungkin untuk hotel mungkin dalam skala kecil Bu, tapi sudah mengganti fungsi sebelumnya, tetap harus ya Bu, harus melengkapi dokumen ya Bu. Ya, jika berubah fungsi walaupun secara pengembangan tidak ada pengembangan, pembangunan juga tidak ada, tapi merubah fungsi maka perlu diajukan izin atau hasil andalalinnya ya, perlu dilakukan. Baik Bu. Ini masih administratif, nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian kompetensi tenaga ahli penyusun. Jadi yang terlibat di dalam penyusunan dokumen andalin itu nih ya kompetensinya ya. Tenaga ahli bisa berasal dari dosen maupun non-dosen, kemudian tingkat pendidikan di sini, lalu pengalaman mengajar. Oh, berarti saya bisa ya pengalaman mengajar nih. Sehat, warga negara. Ya, jadi ini ya, kalau Anda tertarik, terutama sekali adalah mempunyai sertifikat kompetensi. Ini masih seperti ini. Nanti dibaca sendiri ya syarat administratifnya. Kita lihat ke lampiran. Sebentar, baterai saya lowbat nih. Oke, kita lanjutkan.
Ini di lampiran bisa dilihat bahwa ada di situ kriteria ukuran wajib Anda lalin ya. Untuk kegiatan perdagangan dan perbelanjaan, ukuran minimalnya ada, kemudian dikategorikan apakah dia rendah, sedang, dan tinggi. Gitu juga untuk prasarana atau infrastruktur lainnya. Gitu ya. Jadi nanti Anda bisa cek di sini apakah termasuk bangkitan rendah, sedang, ataukah tinggi. Ini yang lampiran selanjutnya itu syarat-syarat administratif, form-formnya Anda bisa mengikuti ini jika akan mengajukan Anda lalin. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iqmal. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin secara garis besar ya, Bu, di PM 17 ini ada upgrade tentang spesifikasi dan kategori ya, Bu. Nah, kalau misalkan, Bu, kasusnya sebuah rumah sakit itu dibangun tuh memakai PM yang 75. Nah, apakah setelah terbit PM ini apakah harus memperbaharui dokumen andalalinya atau tidak? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Iqmal. Kalau ketika pada saat mengajukan izinnya, analisa dan pengelola lintasnya menggunakan peraturan tahun 2015 ya, berarti di bawah 2000 antara 2015 sampai ini 2021 ya, maka tetap berlaku. Tapi ketika nanti mau dikembangkan atau mau berubah fungsi, tetap mengikuti yang ini lagi gitu. Jadi kalau yang sudah ya tetap mengikuti yang sebelumnya. Di bawah 2021 mengikuti yang 2015. Gitu. Ya, berarti kalau berubah fungsi ya, Bu, ya? Berubah fungsi harus Ya, diperbaharui ya, sesuai dengan berubah fungsi atau dikembangkan ya. Kembangkan. Oke. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ya, Dali. Artinya pada saat setelah diajukan ya, kan dokumennya itu disusun oleh tim penyusun ya, kemudian kan nanti ada tim evaluasi untuk mengevaluasi dokumennya apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan di lapangan atau tidak, dengan yang terjadi di lapangan atau tidak gitu. Jadi tetap ada yang menilainya, baik pada saat sebelum dibangun ataupun pada saat proses pembangunan ya, sudah sesuai atau belum gitu. Gitu Dali. Oh, bukan. Jadi kan kalau proses pengajuan andalali artinya kan memang belum dibangun infrastrukturnya. Sebetulnya kan penyusunan dokumen itu adalah untuk memperoleh izin pembangunan. Ya, jadi selama belum ada dokumen andalali maka izin pembangunan harusnya nggak keluar gitu. Jadi setelah dibangun, artinya setelah prasarananya bisa dibangun kalau izinnya sudah keluar gitu. Salah satu izinnya adalah dengan dokumen dengan mengajukan dokumen andalali untuk dievaluasi. Jadi nanti evaluasinya tim evaluatornya itu akan bekerja ya sampai selesai. Artinya dia pada saat eksistensinya seperti apa, kemudian pada saat di fase pembangunan itu apakah sesuai dengan yang dituliskan di dokumen usulan atau tidak. Misalnya di dokumen usulan disebutkan bahwa metode yang akan digunakan adalah apa gitu ya. Metode dengan menggunakan alat berat. Dengan menggunakan alat berat, misalnya pembangunan jembatan sehingga memakan sebagian badan jalan. Maka yang perlu dilakukan penanganannya
antisipasi dampaknya adalah dengan mengatur jalan menjadi satu lajur saja, misalnya seperti itu ya. Tapi pengaturannya seperti apa diaturnya? Nah, nanti dicek kesesuaiannya dengan di lapangan, apakah yang terjadi di lapangan seperti itu. Jika memang ada perubahan, nanti bisa disampaikan gitu. Tapi seharusnya sih metode pelaksanaannya tidak berubah jauh ya. Karena metode pelaksanaan yang dirancang itu sudah melihat kondisi dan lokasi proyek yang akan dibangun begitu. Apakah ada lagi? Izin Bu, saya izin bertanya. Ya, Afif. Mungkin berkaitan juga sama pertanyaannya dari Mas Iqmal tadi Bu. Kalau untuk dokumen andalalin itu apakah ada masa berlakunya nggak Bu? Atau cukup dikeluarkan satu kali? Mungkin kan untuk sudah mungkin misalkan untuk tadi rumah sakit sudah pernah mengeluarkan dokumen andalalin di tahun 2015 dan ternyata di 2023 itu mungkin lalu lintasnya sudah melebihi atau di luar dari proyeksi di tahun tersebut gitu Bu, apakah harus diupdate kembali atau gimana Bu? Begitu Bu. Ya, karena kan tadi untuk simulasi kinerja lalu lintasnya itu di 4 fase ya. Yang pertama adalah kondisi existing, kemudian yang kedua kondisi pada saat pembangunan, yang ketiga kondisi pada saat pengoperasian, dan yang keempat adalah kondisi minimal 5 tahun ke depan. Harusnya sih 5 sampai 10 tahun, harusnya 10 tahun gitu ya, 5 sampai 10 tahun lah gitu. Itu kondisinya seperti apa. Itu saja sampai situ. Persyaratannya sampai situ gitu. Karena bisa jadi ya itu, jika proyeknya adalah proyek yang panjang misalnya pembangunan jalan, maka dia bisa lintas tahun gitu ya, lebih dari setahun. Maka misalnya untuk kondisi existing misalnya di tahun ini ya, tahun 2023. Kemudian rencana dibangun adalah tahun 2024, berarti kan? 2024. Kalau pembangunannya selama 2 tahun berarti 2000 sampai 2026. Pada saat jalan beroperasi maka dibukanya itu 2026. Kemudian setelah jalan beroperasi misalnya 10 tahun kemudian sampai 2000 berapa tuh? 36 gitu. Jadi itu yang harus semuanya terdapat di dalam dokumen andalalin. Udah cukup sampai situ aja. Berarti tidak perlu diperpanjang lah mungkin ya Bu, mungkin begitu istilahnya. Ya, nggak ada. Ya, tidak perlu. Karena untuk syarat izin bangunan aja. Tapi dia bisa diproyeksi selama 10 tahun ke depan. Setelah beroperasi ya, 10 tahunnya setelah beroperasi, bukan dari kondisi existing. Ya baik, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya, silakan Luis. Mungkin pertanyaannya mirip juga sama Bang Afif, cuman ini kalau misalkan dalam waktu awal kita udah mengajukan izin AMDAL, terus waktu konstruksi itu ada kejadian atau permasalahan, misalkan perubahan di konstruksinya atau nanti ada kendala penundaan begitu, apakah nanti waktu mulai lagi harus izin AMDAL lagi Bu? Ya, selama dia belum beroperasi, karena kan itu nanti ada pemantauan dan evaluasi ya, sampai dia selesai pembangunan, sampai dengan pada saat beroperasi gitu. Jadi kalau ya artinya kan harusnya sih tidak terlalu berbeda jauh ya antara rencana dengan realisasi. Walaupun pasti ada perbedaan, karena kan hal-hal yang terjadi di lapangan itu tidak semuanya bisa kita prediksi. Walaupun kita sudah tahu lokasinya di mana, kemudian kondisi sekitarnya seperti apa. Oleh sebab itu makanya banyak faktor tadi yang harus dianalisa pada saat menyusun dokumen, seperti misalnya analisa perjalanan,
prediksi perjalanan, kemudian kondisi sosial ekonominya gitu. Itu kan bagian dari kegiatan masyarakat di sekitarnya. Karena kan misalnya Anda membangun jembatan ya, Anda membangun jembatan, kemudian di lokasi pendidikan di mana siang hari itu perlu keheningan gitu ya. Berarti kan Anda nggak mungkin tiang panjang tuh, karena kalau tiang panjang kan berisik ya. Jadi pasti dia berpile gitu, misalnya seperti itu. Direncanakan kan seperti itu ya. Adapun nanti jika terjadi perubahan, tapi sih saya yakin perubahannya tidak terlalu mendasar ya, kalau dikaji secara keseluruhannya dengan benar gitu, itu tetap bisa didiskusikan atau konsultasikan. Artinya intinya adalah Anda bertanggung jawab terhadap penanganan dampak lalu lintas yang terjadi akibat kegiatan yang sedang Anda lakukan atau yang ada di bawah tanggung jawab Anda gitu. Begitu, Luis. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Subhan. Ini Bu mau nanya, kalau misalkan dalam satu kawasan tuh ada beberapa proyek, Bu, apakah proyek tersebut harus berkolerasi dalam andalalinnya? Kalau semisalkan pada bulan pertama itu ada di proyek A, lalu proyek B-nya itu pada bulan selanjutnya gitu. Nah, untuk proyek B itu harus ada updatean andalalin dari proyek A atau nggak usah ya, Bu? Soalnya kan pasti bakal macet, dari A udah macet ditambah B lagi gitu. Ya, semestinya ketika mengajukan dokumen andalalin, di situ kan ada tim evaluasinya ya. Di situ ada tim evaluasinya. Disitulah ditentukan apakah bisa dilakukan tahun ini atau bisa dilakukan kapan gitu, sehingga di dalam satu kawasan atau di dalam satu ruas jalan yang saling berdekatan itu terdapat beberapa hambatan ya, karena akibat dari pembangunan gitu. Jadi itu sih bukan kewenangan, itu memang kewenangan dari kementeriannya ya, kementerian yang dimana kita mengajukan izinnya gitu. Harusnya bisa. Jadi, tapi kalaupun misalnya diizinkan, tentu saja di dalamnya sudah diinformasikan bahwa nantinya akan ada bangkitan secara bersamaan gitu di tahun pembangunan misalnya seperti itu. Oh iya, Bu, baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi atau sudah cukup, kita lanjutkan dengan tugas mandiri ya. Saya sih maunya nanti kan ini kan saya bersama dengan Bu Risna ya. Nanti Bu Risna bisa di bagian bangkitan tinggi, saya di rendah dan sedang. Jadi Anda belajar untuk menyusun 3 dokumen ya, standar teknis. Yang rendah apa ya? Standar teknis kan ya? Standar apa, rekomendasi teknis? Masih ingat? Apa? Kalau yang rendah apa? Standar teknis, kemudian rekomendasi teknis dan dokumen andalalin. Ya, untuk hari ini Anda coba untuk menyusun standar teknis. Caranya adalah dibentuk grupnya, dibentuk grup berapa orang ya? Jumlah orangnya berapa sih? 30. Banyak juga ya. 30 orang berarti satu kelompok 3 orang ya. Satu kelompok 3 orang, dan untuk standar teknis ini kita minggu keberapa ya? Saya masih utang 1 minggu ya. Tolong nanti dijadwalkan, saya bisa gantinya kapan gitu ya. Itu untuk minggu ini kita belajar untuk menyusun standar teknis. Caranya adalah Anda tentukan, Anda bagi-bagi aja sendiri ya. Penanggung jawabnya siapa ya? Bu. Penanggung jawabnya siapa? Rizky, Bu, saya, Bu.
Rizky ya. Rizky, jadi dibagi 10 kelompok ya, berarti satu kelompok itu 3 orang untuk menyusun standar teknis. Tadi itu kan standar teknis isinya apa aja? Masih ingat nggak? Standar teknis isinya apa aja? Ya. Gambaran umum ada atau tidak? Ada di rekomendasi ya. Jadi kan ada 3 ya. Pertama rekomendasi itu isinya nanti bisa Anda cek sendiri di situ, dibuatkan. Kemudian untuk yang rincian tugas dan tanggung jawab, Anda bisa langsung ambil dari situ ya, karena itu adalah syarat administrasi sebetulnya. Itu bisa kita skip saja dulu. Untuk jenis rencana pembangunannya, Anda lihat di sini, berarti kan ada 10 kelompok ya. Ada 10 kelompok, dipilih yang bangkitan rendah. Pembagian kelompoknya gimana? Pembagian kelompoknya menurut saya sih berdasarkan presensi aja ya. Daftar presensi ada atau enggak ya? Ada Bu, mungkin di KM. Oke. Di sini kalau dilihat nih ada beberapa, silakan nanti Anda tentukan dulu kelompoknya. Tentukan kelompoknya 10 kelompok, 1 kelompok 3 orang. Kemudian tentukan untuk pusat kegiatannya tuh jenisnya apa aja, sehingga tidak ada yang boleh sama ya. Misalnya satu kelompok hanya ada satu, misal di kelas Anda hanya ada satu saja kegiatan perkantoran misalnya dengan luas lantainya 3.000 meter persegi misalnya gitu. Kemudian ada lagi yang akan membangun atau mengembangkan industri, membangun kawasan industri dengan luas lantai bangunannya 3.000 meter persegi. Kemudian ada lagi yang kawasan pariwisata misalnya. Kawasan pariwisata dengan tempat wisata, membangun tempat wisata dengan luas lahannya 5 hektar. Gitu ya. Dilihat dari sini semuanya. Kemudian Anda buatkan rekomendasi teknis. Anda diskusi melalui online, di screenshot bukti diskusinya, kemudian nanti progresnya itu dikumpulkan dalam bentuk PPT. Jadi saya kuliahnya sampai jam berapa ya? Kita kuliahnya 14.40. 14.40. Jadi selama 1 jam 40 menit silakan Anda buat rencana rekomendasi teknis untuk semua jenis fasilitas yang akan dibangun dari pusat kegiatan, pemukiman atau perumahan, dan infrastruktur yang mempunyai bangkitan rendah. Kemudian disubmit ke Classroom itu jam 15.00. Setiap orang wajib submit ya, wajib kirim ke Classroom. Jika terlambat mengirimkannya, maka dianggap tidak mengumpulkan ya, karena waktu kita sampai 14.40 sehingga jam 14.40 Anda sudah selesai dan sudah mulai untuk upload. Hingga waktu upload adalah 20 menit sehingga tidak ada alasan ada kendala lagi di upload. Gitu ya. Sampai sini jelas? Siap. Itu ya. Ada pertanyaan? Silakan Anda diskusikan dulu
Jika perlu didiskusikan pembagian kelompoknya melalui ini atau melalui WhatsApp, atau langsung dibagi aja sama penanggung jawabnya. Setelah itu Anda diskusi masing-masing kelompok dengan media apapun, tapi jangan lupa di screenshot untuk diskusinya. Gitu ya. Sudah jelas? Siap Ibu, terima kasih. Oke, kalau sudah jelas untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mohon maaf Bu. Ya, Rizky. Ini kan di RPL kan ada banyak yang beberapa yang lagi kerja gitu Bu. Katanya kalau misalnya agak diundur boleh nggak begitu untuk pengumpulan tugasnya? Enggak, karena kan Anda kan sampai jam 14.40 aja gitu. Nah, kalau mau diundur sampai jam berapa? Sampai kapan diundurnya? Jangan lewat hari. Kalau ke malam gitu boleh nggak Bu? Tetap di hari yang sama gitu. Di hari yang sama Bu. Malam jam 21 ya? Boleh Bu, jam 9 malam ya Bu berarti? Ya, jam 21.00 ya. Nanti saya setting waktunya jam 21.00 ya. Oke? Baik Bu. Ya, itu saja untuk hari ini. Kemudian untuk hari pengganti yang kemarin, saya terlewat satu pertemuan. Mohon dapat diagendakan ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan via WA Group. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang Bu.